Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa, selamat malam. Selamat datang di acara Disruput, diskusi seputar isu dan problematika umat. Jadi di acara ini kita bincang-bincang santai aja mengenai isu-isu yang sedang hangat di negeri kita ini. Macam-macam yang lagi hangat kita diskusikan. Jadi sekitar bagaimana cara pandang seorang muslim menghadapi ataupun bersikap keadaan yang nyata saat ini. Jadi berbagai macam kita diskusikan. Biasa ini acara Disruput diadakan setiap Selasa kedua ya, Bung Indra ya. Selasa kedua setiap bulannya. Jadi jangan ketinggalan, simak terus dan siapkan kopi hangat di dekat Anda. Ya, karena ini namanya Disruput, lambangnya juga kopi kalau nggak salah. Ya, sekitar gitulah. Jadi bisa nonton, bisa diskusi sambil seruput kopi boleh. Makanya Baik, di tengah kita sudah ada 3 pembicara atau ada niatnya ada 3 pembicara ya. Yang sudah hadir adalah Dr. Syahrudin Pelani, beliau intelektual muslim atau direktur Health Syariah. Lalu ada Khairuddin, ini aktivis dakwah ini, mahasiswa Universitas Islam Jakarta. Lalu nanti ada Kiai Haji Asrori Muzaki, beliau dari Ulama Aswaja DKI. Nah, tidak lain juga akan kita acara ini dimoderatori oleh Bung Indra, host kita ini. Maka tidak menunggu lebih lama lagi, saya langsung aja lempar ke Bung Indra. Silakan Bung Indra. Baik, terima kasih Bung Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kembali kita ketemu di acara bulanan ya, acara bulanan kita ini, yaitu yang kita beri nama Disruput, diskusi seputar isu dan problematika umat. Acara ini diselenggarakan di setiap hari Selasa pekan kedua oleh Masif atau Majelis Ilmu Islam Kafah dari Duren Sawit, Jakarta Timur. Dan kita langsung saja ke tema yang mau kita bahas di diskusi kali ini. Ini adalah edisi ke-6 ya. Berarti sudah 6 bulan acara ini berjalan, kurang lebih berarti setengah tahun ya, dari bulan Januari yang lalu. Jadi di dalam diskusi ini, dalam acara ini kita akan berbincang-bincang ya, kita bincang santai tapi serius mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di negeri kita, terutama ya mengenai isu-isu yang ada di negeri kita ini, apa isunya, apa permasalahannya, dan bagaimana kita mensikapinya, bagaimana kita memandangnya terhadap masalah ini. Diskusi ini kita lakukan secara online melalui aplikasi Zoom. Ini karena berhubung dengan kondisi saat ini yang masih mewabahnya penyakit yaitu COVID-19, dan di samping dilakukan melalui aplikasi Zoom, diskusi ini juga disiarkan secara live streaming di akun Facebook dan YouTube channel Jakarta Kolbu Dakwah. Ya. Jadi kalau ada yang menyaksikan nanti di YouTube atau di Facebook, ya nanti juga bisa ikut partisipasi melalui ya pertanyaan, melalui komennya nanti. Nah, pada diskusi kali ini tema yang akan kita bahas itu adalah tema yang sedang panas sebenarnya, sudah bergulir selama kurang lebih 1 bulan ini, mulai dari pertengahan bulan Juni kemarin ya sampai dengan pertengahan bulan Juli ini masih menjadi diskusi hangat ya di warung-warung kopi, di sosial media. Diskusi ini menjadi pembicaraan di mana-mana.
Tema yang mau kita ambil itu adalah mengenai khilafaisme. Judul yang kita tampilkan adalah di balik stigma khilafaisme, paham berbahaya atau mengada-ada. Ya. Nanti dalam diskusi ini kami sudah berencana mengundang 3 pembicara. Ya, yang pertama tadi sudah disampaikan, yaitu Dr. Syahrudin Pelani. Beliau adalah intelektual muslim dan juga direktur dari lembaga Help Syariah. Yang kedua, Bung Khairuddin, ya, aktivis dakwah dan juga aktivis mahasiswa dari Universitas Islam Jakarta. Yang ketiga ini yang masih kita tunggu untuk tersambung, yaitu Mukarram Kiai Haji Asrori Muzaki. Beliau adalah dari ulama Aswaja DKI. Ya, tentu tema ini menjadi menarik, mengingat di pertengahan bulan Juni kemarin itu ada sebuah statement yang disampaikan atau diutarakan dalam sebuah pernyataan pers atau konferensi pers, ya, yang disampaikan oleh petinggi sebuah partai, bahkan ini adalah partai yang sekarang berkuasa gitu ya, partai yang memegang tampuk pemerintahan di Indonesia, yaitu sekjen dari PDIP, dari PDI Perjuangan, dari Hasto Kristianto, ya, ketika menghadapi pertanyaan dari media mengenai banyaknya keberatan masyarakat terhadap pembahasan RUU HIP, haluan ideologi Pancasila, di mana di situ tercetus upaya dari rancangan undang-undang ini untuk merumuskan Pancasila menjadi atau memeras Pancasila menjadi Trisila. Kemudian ketika ditanya media, beliau mengatakan bahwa dia setuju kalau usulan Trisila itu dihapus, tapi juga ditambah dengan muatan melarang ideologi-ideologi yang berbahaya atau yang bertentangan dengan Pancasila, yaitu diantaranya adalah Marxisme, komunisme, radikalisme, dan juga khilafah. Nah, ini kata yang terakhir ini menjadi menarik karena kemudian ini menimbulkan reaksi lagi di tengah masyarakat dan juga terutama kaum muslimin, ya. Di tengah kaum muslimin juga terjadi reaksi. Yang terakhir itu kemarin ada terjadi beberapa aksi penentangan terhadap RUU HIP-nya juga sendiri, dan pernyataan dari beberapa tokoh-tokoh agama. Yang kemarin saya lihat itu pernyataan dari Kiai Haji Ahmad Zahro dari Jawa Timur itu, yang menyatakan khilafaisme, istilah khilafaisme itu adalah istilah yang ngawur gitu ya. Nah, ini isu ini akan kita bicarakan di dalam diskusi ini, di dalam diskusi di seruput ini. Dan sebelumnya tadi seperti Bung Akbar bilang, ya, silahkan siapkan kopinya, ya, siapkan cemilannya, ya, karena kalau ngobrol nggak sambil ngopi kayaknya kurang asik gitu ya. Jadi silahkan siapkan kopinya, siapkan. Betul banget. Oh ya, silahkan disiapkan. Ya, sambil nanti kita bisa nikmati dalam diskusi. Sebelumnya saya mau sapa dulu. Jadi saya mau bertanya dulu nih, langsung ke pembicara aja ya. Ke pembicara pertama, ya, itu Pak Dr. Syahrudin. Assalamualaikum Pak Dokter. Ya, Assalamualaikum Pak Dokter. Ya, bisa dicoba. Sudah suaranya, unmute, Pak Dokter? Sudah unmute. Oh, udah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Dokter? Sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat sesuai dengan doa antum. Amin. Alhamdulillah. Amin, amin, Gimana amin. antum semuanya?
kabarnya? Alhamdulillah, saya juga Pak Dokter. Ini ada satu tema yang mau kita diskusikan di sini ya, Pak Dokter sudah tadi dengar, mengenai stigma khilafaisme. Apakah ini memang sebuah paham yang berbahaya atau ini cuma sebuah istilah yang mengada-ngada saja? Tadi sudah sampaikan bahwa ini muncul pertama kali muncul ketika Sekjen PDIP itu ditanyakan mengenai mengenai akan dirubahnya Pancasila itu menjadi Trisila, kemudian mengenai paham-paham atau ideologi yang akan dilarang. Kemudian dia katakan PDIP akan mencabut usulan Trisila yang dalam RUU HIP itu, tapi dia juga mengusulkan pelarangan mengenai ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Di situ dia sebut ada Marxisme, komunisme, ya, sosialisme, tapi juga disebut juga radikalisme dan khilafah. Ini sebuah pernyataan yang cukup aneh gitu ya, cukup menarik, tapi yang kemudian pernyataan ini menimbulkan respon di tengah masyarakat. Ya, tentunya banyak yang ada yang kontra dan tapi juga ada juga yang pro dengan penyematan istilah-istilah ini gitu ya. Nah, ini yang mau saya tanyakan dari Pak Dokter, kenapa sampai muncul hal-hal seperti ini, gitu, istilah-istilah seperti ini, khilafaisme dalam perpolitikan praktis di Indonesia? Apakah khilafah ini dipandang sebagai sesuatu yang sudah nyata di tengah para pengemban politik, para politikus praktis yang ada di Senayan sana, atau seperti apa kepandangannya dari Pak Dokter? Silakan Pak Dokter. Ya, terima kasih. Kita sapa pendengar dulu ya. Ini live di Facebook ya? Di Facebook dan di YouTube. Di YouTube ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Pemirsa dan pendengar sekalian yang dirahmati Allah SWT, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Pada malam hari ini kita bersama-sama dalam majelis Zoomiyah ya, majelis atau Facebookiyah, majelis online. Semoga majelis ini tidak mengurangi keberkahan sebagaimana majelis offline. Amin. Kita berdoa agar ini menjadi kebaikan buat kita semua. Jadi tentang rame-ramenya istilah atau perang opini yang ada sekarang, sebenarnya ada beberapa hal yang harus kita kritisi atau kita harus jelaskan secara mendalam dulu ya, sebelum kita masuk pada tema ataupun kajian yang lagi rame itu ya, tentang khilafaisme atau isme-isme yang lain. Jadi kalau kita melihat perang opini sekarang ini, perang informasi atau perang gagasan, ini sebenarnya bukan hal yang baru ya, bukan yang baru. Mungkin nanti ke depan pembicara yang lain akan menjelaskan tentang apa sih sebenarnya khilafaisme itu. Cuman saya ingin melihat atau memperdalam tentang penggunaan istilah ya. Kita mesti lihat dulu ke sana supaya apa? Supaya masyarakat itu tidak mudah teralihkan atau tidak mudah percaya dengan isu-isu yang dikembangkan ya, baik sengaja ataupun tidak sengaja oleh pihak tertentu untuk mengangkat atau mendiskreditkan suatu tema yang ada gitu.
Jadi kalau kita lihat persoalan ini, ya, maka hal pertama yang harus kita sampaikan adalah kita harus kembali kepada logika dasar pemahaman tentang bahasa dan istilah. Nah, dari sana kemudian kita merujuk. Dari sana kita merujuk, karena kalau ada satu pihak mengatakan, oh istilah ini ada, istilah ini tidak ada, itu debatnya tidak akan berujung. Gitu. Nah, jadi kita harus kembalikan dulu pada pemahaman dasar tentang penggunaan bahasa dan istilah. Jadi bahasa itu kan kumpulan lafaz-lafaz tertentu yang digunakan untuk menyampaikan ide atau pemikiran atau gagasan ataupun menyampaikan keinginan dalam bahasa yang paling sederhana. Menyampaikan atau berkomunikasi dan pihak lain. Nah, karena itu, karena bahasa itu mengandung lafaz, maka berarti dia merupakan kumpulan istilah-istilah. Nah, sementara istilah itu adalah kesepakatan. Yeah. Nah, jadi kalau ada orang yang mengungkapkan suatu makna tertentu, maka kita harus kembalikan apa kesepakatan orang tentang makna atau istilah yang digunakan. Contoh misalnya gini, saya ingin saya ingin makan, saya mau makan, saya nyuruh orang, ayo ambilkan saya makanan. Maka kesepakatan kita udah sepakat bahwa yang dimaksud dengan makanan itu ini gitu, bukan yang lain. Jangan sampai kemudian ada pihak yang memaknai bahwa air adalah makanan. Itu artinya komunikasinya tidak akan pernah nyambung kalau begitu. Dalam bahasa yang lebih luas itu juga bisa terjadi. Misalnya kita mau membicarakan tentang masyarakat misalnya. Masyarakat itu apa? Itu ada definisi yang melekat pada istilah yang kita gunakan, pada lafaz masyarakat itu, yang disepakati bersama. Sehingga kalau ada seorang yang menggunakan kata masyarakat, maka orang-orang yang mendengar pembicaraan itu mengerti yang dimaksud adalah kumpulan komunitas yang berinteraksi secara terus-menerus. Kumpulan individu-individu yang hidup dalam suatu komunitas yang berinteraksi secara terus-menerus. Karena itu, kalau dia tidak berinteraksi, maka tidak bisa disebut masyarakat. Misalnya gitu. Contoh. Nah, kalau kita lihat permasalahannya seperti itu, maka setiap bahasa tentu memiliki batasan-batasan tertentu untuk menjelaskan tentang kesepakatan itu. Misalnya contoh, kalau kita berbicara dalam konteks Islam, maka kita harus kembali bahwa bahasa yang digunakan oleh Islam dan istilah yang diadopsi oleh Islam itu semuanya adalah bahasa Arab. Gitu. Yeah. Nah, karena itu, kalau kita bicara tentang Islam, menggunakan istilah-istilah Islam, maka mau tidak mau kita harus kembali kepada terminologi Arab, bahasa Arab. Gitu. Nah, dari situlah kita melihat bahwa ternyata dalam bahasa Arab itu ada mereka memiliki kesepakatan-kesepakatan tentang terminologi yang luwah yang mereka gunakan. Ada makna bahasa sebagaimana juga yang kita miliki. Mereka juga memiliki kesepakatan pada suatu komunitas tertentu, di mana makna bahasa itu kemudian teralihkan menjadi makna istilah. Dan uniknya di dalam Islam itu, selain makna bahasa dan makna istilah itu, ada definisi-definisi yang diadopsi oleh Islam sebagai suatu definisi yang khusus, yang itu tidak dimiliki atau tidak lahir dari kesepakatan-kesepakatan orang. Nah, itu yang disebut dengan makna syar'i. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang terminologi atau konteks istilah-istilah keislaman, maka kalau kita mendapatkan suatu definisi istilah, maka kita harus kembalikan kepada definisi syar'i terlebih dahulu. Contoh misalnya gini, sholat. Sholat itu kan berasal dari bahasa Arab yang akar katanya sholat, artinya berdoa. Nah, doa itu kan kita pahami sendiri semuanya, bahwa doa itu adalah aktivitas memohon kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita dalam suatu pembicaraan ada orang yang menyebut kata sholat, maka maknanya bukan doa, tapi aktivitas sholat. Sholat itu apa? Aktivitas ibadah yang dimulai dari niat dan diakhiri dengan sholat.
Di dalamnya ada berdiri, ada membaca berdiri tegak menghadap kiblat, ada membaca Fatihah, ruku, sujud, dan seterusnya. Rangkaian aktivitas yang dimulai dengan niat dan diakhiri dengan salam itu disebut dengan sholat. Tidak bisa kemudian ada orang kemudian mengatakan sholat dengan definisi yang lain. Gitu. Dia berdoa menghadap timur, kemudian lari-lari, kemudian itu disebut sebagai sholat. Tidak bisa. Karena itu bukan sholat. Sebagaimana misalnya dengan saum, puasa. Itu juga memiliki makna makna syar'i, definisi syar'i. Telah diadopsi oleh syariat bahwa puasa itu adalah ini, menahan diri dari ini, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, itulah definisi syariat. Nah, kita harus mengembalikan ya, semua istilah-istilah yang ada di dalam dan berkembang di dalam masyarakat itu dengan istilah syar'inya terlebih dahulu. Kalau tidak didapatkan istilah syar'inya, maka kita kembalikan pada istilah atau bahasa. Makna istilah. Ya. Makna istilah. Kemudian apabila tidak, maka kita kembalikan kepada makna bahasa. Itu yang pertama terlebih dahulu. Nah, karena itu, apabila kita lihat dalam frame berpikir itu, maka mau tidak mau, bagi kita itu harus melakukan langkah yang kedua. Langkah yang kedua itu apa? Memperdalam dan memperkuat literasi. Tidak mungkin umat ini atau kaum muslimin itu bisa menjelaskan definisi-definisi Islam dengan cara yang benar dan menghilangkan definisi-definisi di luar Islam, menjauhkan Islam dari terminologi-terminologi di luar Islam, kalau kita tidak memiliki literasi yang kuat tentang Islam. Misalnya, literasi tentang jihad. Ya. Jihad itu adalah kalau kita melihat dari atau mengambil dari makna bahasanya, jahada, bersungguh-sungguh, maka semua aktivitas bersungguh-sungguh itu kan jihad. Ini yang dipahami oleh masyarakat umum sekarang. Ya. Padahal jihad itu memiliki makna syar'i. Apa makna syar'inya? Adalah berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk menegakkan kalimat Allah. Itu definisi syar'inya. Tentu dengan syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu yang harus dipenuhi. Ada definisi-definisi, ada batasan-batasan yang telah dijelaskan oleh syariat. Nah, karena itu definisi seperti ini apabila tidak dipahami oleh masyarakat akan memudahkan pihak lain untuk mengalihkan dan menyuntikkan makna lain di dalam jihad itu sehingga kaum muslim itu berpaling dari makna syar'inya ke makna yang lain. Nah, sehingga kita sekarang lihat kan, semua orang yang belajar sungguh-sungguh disebutkan jihad. Ini bekerja bersungguh-sungguh disebut saya sudah berjihad. Padahal tidak itu yang dimaksudkan di dalam Al-Quran. Betul bahwa orang yang bersungguh-sungguh itu bermujahadah, tapi itu dia tidak berjihad. Nah itu, ya ini bukan berarti saya kemudian Nah, definisi seperti inilah yang kemudian bisa melahirkan sikap yang benar terhadap syariat. Sehingga kemudian kita bisa menghindarkan umat ini dari pemahaman-pemahaman yang salah. Ya, semua aktivitas yang mereka mengatasnamakan jihad untuk melakukan aktivitas yang merusak, ya, melakukan pembunuhan, pembantaian kepada orang yang tidak bersalah. Nah itu kan salah. Kenapa? Karena mereka tidak memahami definisi jihad sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan syariat. Itu butuhnya literasi. Kemudian yang kedua dari memperkuat literasi ini adalah kita juga harus memahamkan atau memperbanyak mendalami literasi apapun yang datang kepada kita meskipun itu berasal dari luar Islam. Untuk apa? Agar kita mampu menjauhkan kaum muslimin itu dari pemahaman-pemahaman yang keliru. Sehingga mereka tidak mudah mengadopsi istilah-istilah lain yang datang dan mengatasnamakan Islam. Contoh misalnya gini. Kita tadi sepakat bahwa kalau misalnya ada suatu istilah, maka kita harus kembalikan kepada
penutur atau penutur awal, kesepakatan para penutur awal terhadap makna istilah itu. Misalnya apa yang paling sering kita dengar, misalnya demokrasi. Demokrasi itu kan bukan istilah yang berasal dari bahasa kita, bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Indonesia, apalagi bahasa Arab. Ya. Tapi dia berasal dari bahasa lain. Nah, jadi kalau kita ingin mendefinisikan demokrasi, maka kita harus kembalikan makna demokrasi itu pada penutur awalnya apa. Nah, dari sana kemudian kita menggali bagaimana pandangan Islam terhadap istilah ini. Jadi sehingga kalau ada orang yang kemudian menyuntikkan pemahaman tentang bahwa demokrasi itu adalah pemerintahan yang dilandasi oleh musyawarah, kita menolak. Bukan itu makna demokrasi. Demokrasi itu adalah pemahaman dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya rakyat yang berkehendak untuk menentukan tujuan hidup mereka. Rakyatlah yang berdaulat. Rakyatlah yang berkehendak menentukan mau ngapain mereka di dunia ini. Nah, dari sana kemudian kita meletakkan definisi ini dalam timbangan syariat. Sehingga umat ini kemudian bisa melihat, oh ternyata definisi ini tidak boleh kita pakai. Contoh yang lain misalnya sosialisme. Ya, sosialisme misalnya. Sosialisme itu kan istilah yang tidak berasal dari bahasa kita. Bukan bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia, dan bukan bahasa yang lain. Tapi bahasa Inggris atau bahasa ya. Sosialisme. Nah, maka kalau kita menggunakan definisi sosialisme itu menurut makna bahasanya sosial bersama-sama, maka ini kan keliru. Sehingga muncullah kemudian pada zaman tahun 60-an itu muncul istilah sosialisme Islam. Bagaimana mungkin kita bisa mengadopsi ada istilah sosialisme Islam? Kenapa? Karena mereka mengadopsi istilah tidak sesuai dengan makna asalnya. Nah itu hal yang kedua. Kemudian yang ketiga, setelah kita memiliki literasi yang kuat, ya, memiliki pembacaan yang banyak terhadap banyak istilah, kita mengerti hakikatnya, kemudian tugas kita adalah menjelaskan kepada umat dan masyarakat bagaimana hakikat dari definisi-definisi itu. Bagaimana seharusnya mereka berpikir, bagaimana seharusnya mereka itu bersikap. Nah itu. Kenapa? Karena disadari ataupun tidak semua orang memiliki kesadaran ataupun kemampuan yang sama untuk memperkuat bacaan, memperdalam literasi, memperkuat pemahaman, memperdalam akliyah. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita untuk menjelaskan kepada mereka. Sehingga ketika kita hidup dalam suasana seperti sekarang ini, di mana setiap gagasan ya berusaha untuk dipaksakan, dikampanyekan, didiskusikan, diopinikan, karena kita ini kan masuk dalam era perang opini, perang istilah atau wasful fikri dalam bahasa yang sering kita dengarkan oleh para ulama. Nah, dari situ kemudian kita bisa menjelaskan kepada mereka bagaimana makna istilah yang ada di tengah-tengah mereka. Apakah istilah ini boleh kita ambil? Apakah istilah ini tepat? Apakah istilah ini salah? Baik. Kita masuk pada contoh yang sekarang lagi muncul, khilafaisme. Khilafaisme. Ya, sebelum ini saya kira ada istilah yang sengaja dimunculkan ya, di awal abad 20 atau akhir abad 19 itu adalah Islamisme. Gitu. Kenapa Islamisme itu muncul? Itu kalau saya melihat dari literatur yang saya lihat, yang saya baca, itu dimungkinkan oleh dua sebab. Sebab yang pertama adalah ketidakpahaman mereka terhadap definisi Islam, makna Islam, atau rendahnya literasi mereka terhadap Islam. Generasi akhir abad ke-19, awal abad 20. Itu berbeda dengan
generasi-generasi awal 16 yang sebelumnya. Karena sebelumnya definisi atau istilah Islamisme itu tidak pernah ada. Bahkan orang Barat sekalipun tidak pernah menyebut Islam dengan istilah Islamisme. Tidak pernah. Nanti akhir abad awal abad 20, abad yang kemarin ini baru muncul. Kemudian sebab yang kedua adalah kesengajaan, gitu, by design, gitu. Nah, kita melihat apa yang dimaksud dengan rendahnya literasi mereka terhadap Islam. Begini, orang Barat memandang bahwa agama itu adalah kumpulan ajaran yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dalam bentuk penyembahan, dalam bentuk ibadah, dan atau dalam bentuk aturan moral. Itulah yang diatur dalam ruang lingkup agama. Selain itu, mereka tidak mencarinya di dalam agama karena mereka melihat bahwa agama tidak memiliki aturan tentang itu. Inilah yang dipahami oleh orang Barat terhadap agama. Nah, karena itu, ketika mereka melihat atau mempelajari Islam, mereka kemudian melihat, loh, Islam itu kan agama, sebagaimana agama kita. Berarti Islam itu tidak memiliki ajaran tentang, berarti Islam itu hanya memiliki ajaran tentang konsep ketuhanan, ibadah, dan urusan moral, sebagaimana agama mereka. Nah, tapi dalam proses yang mereka lalui, mereka melihat ada orang-orang tertentu yang mencoba untuk menjelaskan agama dalam urusan-urusan politik, dalam urusan ekonomi, dalam urusan di luar kepercayaan ritual tadi. Nah, mereka kemudian menunjuk, nah, orang ini adalah orang yang ingin menjadikan agama itu untuk mengatur urusan kehidupan. Nah, dan ini tidak berasal dari original Islam. Sebagaimana mereka melihat agama mereka. Oh, berarti ini Islamisme. Nah, disitulah muncul ajaran tentang Islamisme. Istilah Islamisme itu kemudian mempengaruhi para intelektual Islam untuk mengembalikan bagaimana paham Islam dalam kehidupan. Maka pada awal abad ke tahun 1900-an, ya 1900-an kemarin itu, muncullah gerakan yang disebut dengan pan-Islamisme. Jadi pan-Islamisme itu adalah salah satu bentuk kegagalan kaum muslimin di dalam perang opini. Kemudian kita mengadopsi istilah yang digagas oleh Barat untuk menamakan gerakan mereka. Ya, jadi maaf, ini bukan untuk mendiskreditkan gerakan itu ya, tapi penggunaan istilah itu adalah bentuk kekalahan intelektual. Atau, nah, proses ini terus berlanjut. Ternyata gagasan Islamisme itu, istilah Islamisme itu kan tidak diterima. Sampai sekarang kaum muslimin tidak mau menggunakan kata Islamisme. Kenapa? Karena Islam itu bukan isme. Gitu. Sebagaimana misalnya Zionisme berkembang dari ajaran Yahudi misalnya. Itu. Nah, kemarin itu ada saya diskusi bahwa kalau dalam Yahudi ada Zionisme, kenapa kita menolak Islamisme? Begini, Yahudi itu tidak memiliki ajaran tentang pemerintahan, tentang sosial di luar hubungan ritual. Nah, karena itu, sementara dalam doktrin agama mereka, Yahudi adalah ras yang paling mulia. Itu. Karena itu muncullah logika yang dibangun dari ras yang mulia itu untuk memimpin seluruh umat manusia. Nah, sementara untuk memimpin seluruh urusan manusia itu adalah gagasan politik. Nah, tidak ada dalam Yahudi. Nah, karena itu mereka membangun Zionisme. Nah, itu. Mereka membangun Zionisme. Nah, sementara itu dalam Islam ada gagasan tentang politik, ada gagasan tentang ekonomi, ada gagasan tentang ideologis. Maka menyamakan Islamisme dengan Zionisme itu hal yang berbeda. Apalagi menyamakan Islamisme itu dengan sosialisme misalnya. Itu sangat jauh. Nah term atau peristilahan Islam dalam urusan-urusan politik itulah yang kemudian hari-hari ini semakin mengerucut. Ya kan, kalau melihat sampai pada
akhirnya ini kan muncul gagasan khilafaisme. Gagasan khilafaisme itu bukan muncul atau dimunculkan oleh PDIP pada 2020 ini. Kalau saya melihat itu tulisan tentang khilafaisme itu di negeri kita itu muncul sekitar tahun 2003. Oh, udah jauh sebelumnya ya? Udah jauh, tapi itu dalam tulisan-tulisan yang terbatas ya, dalam tulisan-tulisan yang terbatas. Tapi saya tidak melihat gagasan tentang khilafah itu sebagai isme itu dari para penulis Barat ataupun ulama kaum muslimin nggak ada. Gitu. Jadi ini istilah lokal saja sebenarnya kalau menurut saya. Jadi mereka ingin membentuk opini di tengah-tengah masyarakat bahwa khilafah itu bukan bagian dari Islam. Dia adalah isma. Sengaja dibentuk atau dilahirkan oleh komunitas tertentu yang itu tidak original Islam, gitu loh. Itu yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Nah, apakah betul khilafah itu bukan sesuatu yang original dari Islam? Tentu saya kira ada yang lebih berhak atau lebih layak untuk menjelaskan soalan ini. Saya kira ada Pak Kiai kita ya. Kita dalam urusan ini saya lebih berhak untuk mendengar. Demikian saya kira. Mohon maaf kalau kebanyakan. Ya. Baik, Pak Dokter. Terima kasih, ini penjelasannya cukup mencerahkan karena kita bisa melihat lebih jauh lagi ternyata khilafaisme itu memang sebuah terminologi yang bahkan sudah muncul dari 2003 menurut pengamatan Pak Dokter ya. Nah, saya mau coba beralih dulu ke Bung Khairuddin, aktivis mahasiswa dan juga pemuda. Sebelumnya selamat datang tafadhol pada Kiai Solari Muzaki. Selamat bergabung di acara diskusi ini. Ya, nanti akan ada waktunya nih, saya juga akan meminta pendapat dan opini dari Pak Kiai ini. Sebelumnya buat ini nih, Bang Khairuddin. Nah, istilah khilafaisme ini kan kemudian muncul dan bergulir pada akhirnya dan menjadi diskusi ya, menjadi perdebatan gitu ya. Kalau di media sosial itu saya lihat kayak orang saling berbalas pantun tuh, saut menyaut gitu ya, antara yang mencoba meluruskan, ada yang mencoba memojokkan gitu ya. Ini dari sudut pandang para aktivis dakwah, terutama di kalangan pemuda, ini bagaimana melihat kondisi ini? Kondisi perang pemikiran sebenarnya ya, perang pemikiran ini. Yeah. Gimana melihat kondisi ini dan gimana posisi dan peran para pemuda dan aktivis Islam ini terhadap isu yang sekarang bergulir ini? Silakan, Khairuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa bermuajahah secara online karena pandemi seperti ini. Yeah. Saya mau Pak Kiai mendahului Kiai Solari Muzaki. Jadi kalau saya melihat sendiri kan lemparan isu dari khilafahisme ini kan beriringan dengan ramainya isu rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Yeah. Karena ini kan dilemparkan oleh Sekjen PDIP Pak Hasto Kristianto pada tanggal 14 Juni 2020, pas 1 bulan yang lalu. Itu setelah ramainya penolakan RUU HIP itu. Kan RUU HIP sendiri ini kan mulai ramai itu setelah PKS melakukan protes di DPR karena RUU ini tidak mencantumkan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 sebagai konsideran gitu. Kemudian lemparlah isu ini ke publik gitu. Kemudian mulailah diadakan diskusi-diskusi secara online karena keadaan pandemi. Saya sendiri beberapa kali mengikuti diskusi secara langsung lewat Zoom dan juga mengikuti diskusi yang lewat YouTube gitu. Yang saya diskusi secara langsung itu diantaranya yang dari Persis tanggal 30 Mei 2020 itu yang langsung membuka juga waktu itu Kiai Haji Zainuddin, wakil ketua Persis, itu juga
waktu itu mengundang berbagai narasumber, diantaranya Profesor Ahmad Mansur Suryanegara, kemudian ada yang menanggap ada Dr. Tiar Anwar Bahtiar, termasuk waktu itu diundang dari PDIP, dari Bamusinya, Jawa Barat itu. Kemudian bergulir-gulir, kemudian penolakan semakin masif, bahkan di isunya semakin liar, kemudian di awal-awal bulan Juni itu, minggu kedua itu mulai terjadi aksi-aksi di daerah, bahkan kemudian berbagai tudingan itu di antara partai-partai yang tadinya mendukung kemudian mulai berkomentar, kemudian tudingan itu mengerucut pada PDIP dengan di mana di dalam rancangan undang-undang HIP ini ada di mana memeras Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila itu, yang memang itu juga tercantum di visi dan misinya PDIP gitu. Walaupun di televisi kemudian Pak Ahmad Basarah, kemudian Arya Bima itu mengelak bahwa yang mengusulkan RUU ini bukan PDIP gitu. Partai lain bahkan siap-siap ingin membuka kamannya gitu. Walaupun kemudian akhirnya karena penolakan semakin masif, ini sebenarnya bargaining dari PDIP ketika kemudian lewat Pak Hasto Kristianto itu kami setuju gitu. TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 itu dimasukkan sebagai konsideran, kemudian menghapus tentang usulan pemerasan Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila, namun kemudian menambahkan yang disebut dengan khilafahisme gitu. Dan ini memang aneh gitu. Jadi memang ini bargaining dari PDIP untuk tetap menggolkan RUU HIP, karena sampai saat ini pun PDIP masih satu-satunya partai yang paling ngotot RUU ini kemudian harus lolos gitu. Kita ketahui setelah aksi tanggal 24 Juni, 24 atau 26 Juni itu kan ada peristiwa pembakaran bendera dengan logo PDIP. Ya itu kan juga semakin kemudian menaikkan eskalasi, kemudian di mana dalam aksi-aksi daerah semakin masif, bahkan ada apel akbar siaga Ganyang Komunis, bahkan yang terbaru nanti aksi tanggal 16 Juli di depan gedung DPR MPR pas di masa sidang paripurna DPR, karena ternyata ini tetap lolos dan dibahas di sidang paripurna, belum dicabut gitu. Jadi memang ini sebenarnya masih bergainingnya dari RUU HIP ini gitu. Dan kalau masalah khilafah sendiri, sebelumnya di akhir tahun 2019 kan Kementerian Agama kan juga kemudian membuat heboh ketika ingin awalnya itu isinya menghapus ajaran khilafah dan jihad dari dari mata pelajaran Madrasah Aliyah juga MI, pokoknya madrasah gitu. Yang kemudian juga kami dari mahasiswa, terutama mahasiswa PAI, kebetulan saya di mahasiswa PAI di Universitas Islam Jakarta juga ikut menolak, menyuarakan. Kemudian akhirnya ada klarifikasi bahwa ajaran khilafah dan jihad itu tidak dihapus tapi digeser itu dari yang tadinya materi fikih jadi materi sejarah gitu, yang tadinya fikih juga menjadi tarikh gitu, ajaran tarikh SKI kalau di madrasah. Tapi kemudian yang terbaru lagi kan kemarin setelah ini ada surat dari keputusan Menteri Agama yang kemudian heboh itu tanggal 11 Juli kemarin karena mengatakan di tulisan itu menghapus pelajaran PAI dan bahasa Arab, walaupun kemudian akhirnya diklarifikasi karena itu adalah perubahan dari KMA nomor 165 tahun 2014 kalau nggak salah itu, dan kemudian ada perubahan gitu. Tapi kemudian itu juga sempat heboh. Jadi bagi kami sih ini, bagi mahasiswa dan aktivis yang dilontarkan oleh Sekjen PDIP sangat berbahaya bagi kalangan aktivis sebenarnya. Apalagi yang terbaru ketika aksi yang di Cirebon kemudian beraudiens ke DPRD Kota Cirebon, kemudian ikrar itu ya. Kemudian ikrar sumpah itu kemudian aneh itu. Tadinya itu kata khilafah itu tidak ada dalam draft yang nemu di ikrar itu. Kemudian tiba-tiba ternyata yang dibaca itu ada ikrar kemudian menyamakan mendudukan khilafah sejajar dengan komunisme, Leninisme dan Marxisme. Kemudian akhirnya setelah baru mau dibacakan kan kemudian berhenti. Kemudian ketua DPRD-nya itu meminta apakah ini dilanjutkan atau dihapus. Ternyata hadirin semuanya tuh
kemudian sepakat untuk menghapus khilafah gitu. Ini menunjukkan bahwa ya khilafah ini memang ajaran Islam tuh. Tapi nanti jadi khilafah itu bukan isme ya, atau ideologi. Kalau isme itu kan identik dengan ideologi atau apa. Mungkin nanti Pak Kiai kayak Asrul Muzaki yang bisa menjelaskan lebih banyak. Dan ini sebenarnya isu khilafah ini memang dimainkan untuk kemudian bergaining dari RUU HIP ini gitu. Karena juga termasuk RUU HIP ini bisa dikatakan goalnya dari PDIP, karena sampai PDIP pun kemudian mengganti Rieke Diah Pitaloka di posisi wakil ketua Badan Legislasi, ketua Balik, diganti oleh Pak Muhammad Nurdin. Pak Muhammad Nurdin itu backgroundnya seorang perwira polisi, Polri itu. Bahkan dia pernah menduduki jabatan Kapolda Jawa Barat, Kapolda Sumut, dan berapa. Dan alasannya semakin jelas itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PDIP di DPR, Pak Utut Adianto, itu bahwa pergantian ini untuk menggolkan salah satunya RUU dan juga rancangan Undang-Undang Omnibus Law itu. Karena memang bisa dibilang Pak Nurdin ini bisa dikatakan senior, dan juga lobby-lobby politiknya itu bisa berhasil katanya. Ini menunjukkan bahwa kenapa sampai kemudian Sekjen PDIP mengeluarkan isu ini, kemudian sampai bilang khilafahisme itu harus disamakan dengan komunisme. Satu, untuk mengalihkan isu juga, mengalihkan isu untuk tetap menggolkan RUU HIP ini. Jadi intinya apa yang dikatakan Pak Hasto itu ya sangat membahayakan gitu. Dan khilafah itu adalah ajaran Islam itu. Dan siapapun yang itu diajarkan, memang faktanya itu ada. Bahkan setiap mahasiswa yang masuk KAI mesti juga mempelajari dalam fikih itu ada gitu. Fikih itu dipelajari, kita mempelajari itu. Jadi nggak mungkin kemudian yang ajaran Islam khilafah ini kemudian ingin disejajarkan dengan komunisme, Leninisme dan sebagainya, itu ya kita nggak terima gitu. Karena faktanya secara materi pun kita mempelajari gitu. Dan kalaupun kemudian PDIP ngotot dengan RUU HIP, ya silahkan. Tapi kemudian kita lihat bagaimana reaksi umat, kan hampir bisa dikatakan semua rakyat itu menolak rancangan Undang-Undang HIP ini. Mungkin itu aja dulu. Kalau bisa diinformasikan mungkin, Bang Fadil, kalau di teman-teman mahasiswa sendiri gimana ini geliatnya? Maksudnya apa geliat realnya gitu dari teman-teman mahasiswa terhadap RUU HIP-nya sendiri lah. Itu kan ini kan sebenarnya istilah ini muncul ketika merespon terhadap penentangan terhadap RUU HIP. Nah, bagaimana elemen-elemen mahasiswa sendiri melihat RUU HIP yang mau coba digolkan oleh partai yang berkuasa sekarang ini? Iya, kalau mahasiswa sendiri sih melihatnya RUU HIP ini ingin menunjukkan bahwa penafsir tunggal Pancasila itu ya pemerintah, sama seperti itu. Orde Baru ingin kemudian menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal, di mana hari pengusul utamanya itu kan PDIP, di mana ingin memasukkan ide-ide Soekarnoisme ke dalam penafsir tunggal Pancasila itu sendiri, dengan masuknya kan sila kemudian dari pidato Bung Karno 1 Juni 1945 itu memang sudah seperti itu, sudah menunjukkan bahwa tentang Ekasila, Trisila itu memang dari awal semuanya idenya Bung Karno itu. Jadi ini menunjukkan memang PDIP itu ingin menjadikan penafsir tunggal Pancasila itu ya pemerintah, dan saat ini yang berkuasa itu ya PDIP sendiri gitu. Dan mahasiswa sendiri kalau lihat gerakan-gerakan ini ya agak susah ya, karena memang posisi kita kampus semuanya kan daring gitu. Bisa dipastikan hampir mahasiswa itu semuanya yang untuk di Jakarta itu banyak yang pulang kampung, ya masih bertahan di Jakarta itu ya bisa dihitung jari gitu. Kecuali yang memang asli Jakarta, pulang Jakarta itu ya nggak bisa kemana-mana itu. Tapi bisa dikatakan hampir semua mahasiswa itu ya online semua. Sekarang fokus mahasiswa mungkin malah ke biaya UKT yang nggak miring gitu, biaya UKT yang tetap di masa pandemi itu, sampai kemudian kemarin
di Twitter rame mencari Pak Mendikbud Nadiem Makarim itu dicari gitu. Itu seperti itu. Juga banyak isu sih sebenarnya. Kemarin juga mahasiswa menolak isu privatisasi BUMN Pertamina yang kemudian anak perusahaannya mau diaipokan oleh Menteri BUMN. Juga ada RUU Cipta Lapangan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Ya sebenarnya kalau mau diusut semuanya banyak persoalan gini-gini ini. Dan memang kenapa mahasiswa saat ini pun ya memang kebanyakan sudah pada pulang kampung gitu. Jarang sekali yang kampus hari ini yang kemudian masih buka itu nggak ada itu. Paling itu pun hanya beberapa kampus yang sedang sidang, ada ujian akhir itu. Itu pun hanya beberapa kampus itu. Dan saya tanya teman-teman kampus yang lain pun ya semuanya daring semua, nggak ada yang tatap muka secara langsung offline. Memang beberapa membuka offline sidang akhir itu. Untuk kegiatan belajar mengajar ya semuanya daring gitu. Jadi memang mahasiswa pun ya ketika menolakkan ini ya kemudian lewat diskusi-diskusi secara online juga itu. Belum ada yang turun ke jalan kecuali ya elemen masyarakat yang hari ini kita semua menolak RUU HIP gitu. Memang banyak umat Islam itu yang turun ke jalan, bahkan nanti yang terbesar ini ya tanggal 16 Juli besok ketika sidang paripurna DPR. Ya, terima kasih Bung Khairuddin atas pemaparannya. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, yaitu Pak Kiai Asrori Muzaki, kembali saya ingatkan buat para pemirsa yang menikmati acara ini juga, ya sembari menikmati acaranya, menikmati diskusinya, kita nikmati juga kopinya. Gitu ya. Masing-masing. Diseruput dulu kopinya. Dan buat nanti setelah materi yang terakhir akan saya beri kesempatan buat yang yang hadir di forum di Zoom meeting ini untuk menyampaikan pertanyaan, atau kalau yang menyaksikan lewat Facebook dan YouTube bisa menyampaikan pertanyaannya di chat ya atau di komennya dari Facebook. Nah, sekarang kita beralih ke Pak Kiai Haji Muhammad Asrori Muzaki. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Kiai? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi sudah dipaparkan cukup panjang juga penjelasan dari Pak Dr. Saharudin mengenai terminologi khilafah sendiri gitu ya. Dan kemudian sekarang yang ada istilah baru khilafahisme yang seolah-olah itu mau menegasikan khilafah itu seolah bukan bagian atau seolah-olah cuma sekedar cabang atau sekedar pemahaman atau pemikiran dari Islam, bukan bagian dari syariat Islam. Kalau Pak Kiai sendiri memandang hal ini bagaimana Pak Kiai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahla suci wal wafa. Amma ba'd, ya teman-teman sekalian, peserta diseruput ya. Ini seruput tapi kopinya belum buat, jadi nggak bisa ikut seruput. Kayak sebelum Al-Fakir mencikapi ini ada satu ungkapan dari para ba'dul ulama ya yang disampaikan di dalam kitab Ruhul Bayan fi Tafsirul Quran ya berkaitan dengan ini. Kalau khilafahisme itu di diksi atau diksi khilafahisme itu dimunculkan, kita sebagai seorang muslim itu pertama kali kita harus menjadi muslim yang cerdas, menjadi muslim yang pintar. Itu berkaitan dengan kepintaran atau kecerdasan, ada qaul dari ba'dul ulama itu di dalam kitab Ruhul Bayan fi Tafsirul Quran disampaikan al-yara bi awwali ra'yi akhirul umuri atau akhirul amri.
Jadi di situ yang dinamakan orang akil, orang cerdas, atau orang pintar, itu adalah orang yang dapat memprioritaskan eh, pandangannya tak kala sebuah opini itu di apa sebuah opini itu dilepaskan gitu. Maka tak kala ada penolakan RUHP, kemudian muncul defensif apologis yang disampaikan oleh Sekjen PDIP, ya, dia menerima untuk RUHP itu dianulir untuk sementara waktu, tetapi dia mengusulkan untuk menyamakan komunisme dengan larangan juga terhadap khilafahisme. Maka pada hakikatnya kita harus tahu akhir daripada opini itu kemana arahnya ini, siapa yang mau dibidik. Iya, iya. Itu yang harus kita tahu. Jadi yang dibidik itu pasti langkah-langkahnya adalah umat Islam, wabil khusus ini adalah para pengemban dakwah yang menginginkan hayatul Islam, yang melangsungkan kehidupan Islam, antoriki iqamatil khilafah, yang ingin menegakkan kembali khilafah ala minhaj nubuwah, yang mengikuti manhaj kenabian. Jadi khilafahisme ini, ide ini kalau kita cermati, kita semuanya paham ya, sesuatu kalau ditambahi dengan isme itu adalah merupakan menjadi suatu pemahaman, yang mana pemahaman ini dimiliki oleh seseorang manusia. Jadi suatu paham dasar, ya, yang ini dibuat oleh manusia. Ya, ini isme. Jadi sesuatu buah pikir manusia yang dijadikan sebuah paham itu dinamakan isme. Nah, apakah itu kemudian sebutan layak untuk kepada Islam? Maka terlebih dahulu kita rancakan. Khilafah itu apa? Khilafah itu bukanlah ide dasar. Ide dasar. Kedua, khilafah itu juga bukan buatan manusia. Bukan buatan. Tapi dia adalah bagian daripada ajaran Islam. Gitu ya. Nah, kalau kemudian ada orang yang menyatakan khilaf ajaran Islam dalam pemerintahan itu dalam Islam itu namanya khilafah. Kemudian dalam rangka untuk menolaknya dimunculkan diksi atau istilah khilafahisme. Ini menurut Al-Fakir ini adalah bagian daripada istihza, ya. Ini bagian daripada pelecehan terhadap ajaran Islam. Nah, bagi pelaku yang melakukan pelecehan terhadap ajaran Islam ini hukumnya berat, gitu ya. Berat. Seperti di dalam Imam Ar-Razi dalam kitab tafsirnya itu mengatakan, innal istihza'a bid-dini kaifa kana kufrun billahi wa dzalika li annal istihza', ya, jadi sesungguhnya pelecehan terhadap urusan agama bagaimanapun itu dilakukan itu bagian daripada pengingkaran terhadap Allah. Kenapa? Karena yang namanya pelecehan itu menunjukkan adalah alal istighfaf, yaitu peremehan, wal umdatul kubra fil iman, dan sandaran besar di dalam keimanan. Cukup situ di dalam tafsir As-Sa'di, ya, Imam As-Sa'di juga di dalam kitab tafsir Taysirul Karim Ar-Rahman itu dia juga menyampaikan innal istihza'a billahi wa rasulihi kufrun yukhriju anid-din. Jadi sesungguhnya istihza terhadap Allah, Rasulnya, dan ya, kufrun, ya, itu adalah kekufuran yang dapat mengeluarkan orang dari agama. Kemudian beliau melanjutkan li'anna aslad dini, ya, mabniun ala ta'zimillah, karena pokok atau pangkal daripada urusan agama itu dibangun di atas mengagungkan Allah. Wa ta'zimu dinahu wa rasulahu, dan mengagungkan agamanya dan rasulnya. Wal istihza'u bi syai'in min dzalika munafin li hadzal asli, dan adanya istihza atau apa, ya, adanya istihza atau peremehan atau pelecehan, ya, dengan ada urusan agama ini adalah menolak, menafikan landasan ini. Wa munaqidun lahu asaddul munaqadah, dan bertentangan dengannya dengan penentangan yang sangat berat sekali. Ini jadi itu kita pahami. Karena dan dalam Islam yang namanya karena itu bukan isme. Kalau isme paham buatan manusia, ya kayak seperti yang dijelaskan oleh Sohibul Fadilah tadi, Ustadz Dr. Abu Fuad atau Dr. Syahruddin tadi menjelaskan, ya, bedanya isme tadi dengan isme. Yang perlu kita pahami bersama, jadi
kalau khilafahisme ini dibiarkan, gitu, ini tidak dilawan dengan opini yang kuat, yang keras, ya, ini yang kita khawatirkan nanti bukan hanya ajaran ini tentang khilafah saja yang ditolak. Ke depan semua ajaran yang berbau atau berlandaskan Islam nanti bisa ditolak nanti. Kan kita ingat hadis Rasul yang kudul ural Islami urwatan. Jadi kita nanti hadis Rasul itu kan akan apa istilahnya simpul Islam itu akan terurai demi simpul persimpul. Awaluhal hukum, ya. Pertama yang akan diurai dimusuhi itu adalah yang dilepaskan itu adalah masalah pemerintahan, yaitu hukum pemerintahan. Wa akhiru as-shalah, gitu. Dan terakhir adalah sholat. Gitu. Sekarang mungkin khilafah yang dipermasalahkan dengan mengeluarkan pelecehan dengan mengatakan sebagai khilafahisme. Ke depan nanti ada larangan sholatisme, ya, zakatisme, gitu ya, puasaisme, saumisme, itu nanti seperti itu nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang mengatakan khilafah itu sebagai khilafisme ini adalah orang yang jahil antara pemikiran dasar dengan apa yang dipancarkan dari sebuah pemikiran dasar. Kalau kapitalisme, komunisme itu dikatakan sebagai isme, ya, karena ini pemikiran dasar dan itu buatan manusia. Tapi kalau khilafahisme itu dia bukan. Khilafah itu adalah ajaran, ya, atau hukum dalam hukum pemerintahan di dalam Islam yang itu merupakan di daerah Cirebon ketika ketua DPRD-nya itu mau membacakan ikrar kesetiaan terhadap Pancasila, kemudian menolak pemahaman-pemahaman yang bertentangan dengan Pancasila. Di situ disebutkan ada sosialisme, Marxisme, Leninisme, kemudian disebut juga khilafah, tapi kemudian dianulir pernyataannya itu. Walaupun memang tadi disampaikan Ustaz Faridin bahwa pernyataan sebelumnya itu nggak ada kata-kata khilafah, itu menolak khilafah itu kata-kata menolak khilafah itu nggak ada, tapi tiba-tiba bisa jadi ada ketika mau dibacakan. Nah, tapi kemudian oleh forum ditolak, akhirnya dicoretlah kata-kata menolak khilafah itu dicoret. Tapi yang kemudian yang lucu itu sekarang ini ketua DPRD-nya justru dilaporkan ke polisi oleh salah satu ormas Islam. Ini gimana melihat seperti ini, Bagi? Ya, berkaitan dengan itu, makanya saya katakan di awal tadi itu, tak kala opini ini dimunculkan, itu akhirnya kemana? Ya. Kemudian dalam rangka untuk memperkuat apa yang mereka inginkan, mereka tentu sudah memiliki beberapa perangkat yang untuk dimainkan dalam rangka untuk mendukung opini yang mereka munculkan. Saya kira apa yang dilakukan itu adalah bagian dari infrastruktur mereka lah, bagian daripada perangkat mereka dalam rangka untuk itu. Artinya cukup kita lawan itu dengan senyuman, kemudian kita lawan dengan pergolakan opini yang kuat. Gitu. Yeah. Ya biasa yang apalagi yang melakukan ya itu aja. Ya orang-orang mencari putung rongkok kalau orang-orang yang mencari rongkok untuk dapat dihisap aja, beli rokok nggak bisa mereka. Ya akhirnya jadinya orang-orang yang Kenapa saya katakan ini? Karena di dalam Islam itu sudah jelas gitu ya. Khilafah itu adalah ajaran Islam dan ini adalah bagian kesepakatan daripada jumhur ulama. Yeah. Mereka kalau seandainya mengaku sebagai pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, seluruh madzhabul arba'ah fikih dalam berkaitan dengan kekhilafan itu menghukuminya wajib. Fardu kifayah. Ya. Fardu kifayah. Bahkan dikatakan di dalam kitab Sawaikul Muhriqo itu dikatakan sampai dikatakan bal ahamul wajibat. Bal itu merupakan kewajiban yang paling penting. Di mana
Buktinya apa? Mengakhirkan, mengkebumikan jasadnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendulukan pengangkatan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ini bukti. Ini sangat penting. Di samping itu juga Imam An-Nawawi di dalam kitab Sahih Muslim, dalam kitab Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi menjelaskan berkaitan dengan khilafah itu yang terdapat di dalam juz 6 halaman 291. Beliau menyampaikan wa ajma'u ala annahu yajibu 'alal muslimina nasbu khalifatin. Dan berijma, dan mereka yaitu para sahabat bersifat bahwasanya apa? Wajib atas kaum muslimin itu mengangkat seorang khalifah. Wa wujubuhu bi syar'i la bil aqli, dan kewajibannya itu ditetapkan berdasarkan hukum syara, bukan berdasarkan akal. Bukan hawa nafsu manusia, akal-akalan manusia gitu. Adapun yang menolak dari kalangan sahabat itu dikatakan oleh Imam Nawawi wa amma ma hukiya anil Asam annahu qala la yajib. Adapun apa yang diceritakan dari Al-Asam bahwasanya mengatakan bahwasanya khilafah itu tidak wajib, wa an ghairi, dan yang lainnya annahu yajibu bil aqli la bi syar'i batilan. Bahwasanya itu diwajibkan berdasar akal dengan dan tidak dengan syarak. Maka dua pendapat yang mengatakan bahwa khilafah itu wajibnya itu tidak wajib, dan khilafah itu diwajibkan karena berdasarkan pertimbangan akal, maka dua pendapat ini menurut Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim dikatakan dua pendapatnya adalah dua pendapat yang batal. Jelas gitu, kebatilan. Jadi ulama nggak ada. Makanya sebenarnya mereka ini sudah kehabisan amunisi sebenarnya, kebingungan gitu. Kebingungan untuk mencegah, alhamdulillah ya, dengan aktivitas tinggal kita tetap beristiqomah, gitu ya, beristiqomah dan mengambil langkah-langkah strategis bagaimana agar lebih masif lagi dan ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Gambarannya sudah jelas. Tiap hari pembicaraan khilafah pasti dikaitkan dengan HTI. Kalau HTI pasti dengan khilafah. Semua orang, semua kalangan, semua media, sosmed, semuanya membicarakan itu. Insya Allah. Makanya efek daripada dakwah itu efek daripada apa yang kita lakukan, dakwah yang kita lakukan ini bi'aunillah wa taufiqi, apa yang terjadi di Cirebon. Itu adalah ini berarti dakwah kita ini sudah menjadi opini gitu. Opini. Semua orang membicarakan khilafah, entah menerima atau menolaknya. Tapi sekarang orang bicara khilafah. Tahapan keduanya adalah bagaimana opini itu kemudian opini bukan penolakan tapi opini dukungan, atau paling nggak opini kalau mereka nggak mau dukung yang penting diem gitu, menyaksikan, menjadi penonton saja nunggu khilafah nonton bola. Iya. Baik, terima kasih Pak Kiai atas pemaparannya yang jadi jelas ya bahwa khilafah itu bukan isme, tapi khilafah adalah ajaran dari mazhab sudah sepakat mengenai wajibnya diterapkan khilafah ini sebagai sebuah sistem pemerintahan Islam. Baik, ini sesi ini sebenarnya sekarang kita masuk ke sesi berikut, yaitu pertanyaan dari audiens, dari pemirsa. Kalau yang menyaksikan lewat ikut partisipasi dalam Zoom bisa menyampaikan pertanyaannya melalui chat ya. Begitu juga dengan yang menyaksikan di YouTube, bisa dari chatnya. Ini sudah ada pertanyaan masuk ya, Bung Akbar ya? Ya, ada dari YouTube. Oh ya, ini sudah baca. Baik, saya akan coba bacakan dulu pertanyaan yang masuk dari YouTube karena ini partisipasi dari pemirsa. Pertanyaannya adalah dari Fardan Zul Rasidin. Ya, nama akunnya Fardan Zul Rasidin. Kalau sampai terjadi diputuskan larangan ideologi khilafahisme, apakah yang nanti akan terjadi dengan ormas Islam, terutama yang memperjuangkan khilafah atau saya ulang ya. Kalau terjadi sampai diputuskan RUU HIP, ya, kalau sampai terjadi diputuskan RUU HIP, apakah yang akan terjadi dengan ormas Islam, terutama yang memperjuangkan
khilafah. Mungkin saya coba lempar pertanyaan ini ke Bang Khairuddin ini, ya, sebagai aktivis. Mungkin bisa dijawab pertanyaannya. Kalau sampai terjadi diputuskan RUU HIP, artinya disahkan, kan rencananya tanggal 16 Juli besok ya. Kalau sampai kemudian tetap nekat diputuskan atau disahkan, apakah yang terjadi dengan ormas Islam, terutama yang memperjuangkan khilafah? Ya. Bismillah. Saya menjawab ya. Kalau kemudian DPR nih, kalau kita lihat kekuatan di DPR itu kan bisa dikatakan 76% itu partai-partai di DPR itu koalisi pemerintah gitu. Bisa dikatakan hanya PKS, kemudian Demokrat yang masih abu-abu, tergantung kepentingannya. Kemudian PAN pun sekarang sudah merapat ke pemerintah setelah kemudian Pak Zulkifli Hasan kemudian terpilih lagi sebagai ketua umumnya. Dan kemudian kemarin di isu-isu reshuffle itu kan juga nama petinggi PAN, mantan ketuanya Pak Sutrisno Bahir itu kan masuk juga sebagai calon menteri di isu-isu reshuffle. Nama-nama yang beredar itu Pak Sutrisno Bahir itu masuk, walaupun sekarang belum terjadi reshuffle, tapi isu reshuffle itu juga bisa dikatakan bagian dari untuk menggolkan RUU HIP. Karena apa? Karena marahnya Pak Jokowi itu di rapat kabinet itu kan pada tanggal 18 Juni 2020 dan kemudian baru diupload tanggal 28 Juni 2020. Ada jeda waktu 10 hari. Ini menunjukkan ada strategi itu. Bahkan diakui sendiri oleh Kepala Staf Presidenan Pak Muldoko ketika wawancara di acara Mata Najwa dengan Najwa Narasi TV itu bilang bahwa ya ini strategi itu. Kemudian ditanya lanjut kemudian nggak mau menjawab. Udah nggak usah dibahas itu. Jadi kemungkinan secara hitung-hitungan politik itu RUU ini goal ya kemungkinan besar ya persen ya kalau secara hitungan partai-partai di DPR karena gabungan dari PDIP dan Golkar aja sudah bisa dikatakan lebih dari 50%, nggak sampai karena PDIP kan 23%, Golkar ditambah mungkin partai kayak Nasdem ataupun PKB, P3 itu ya udah mencukupi kemudian untuk melakukan misalnya sampai kemudian voting gitu. Apalagi kan ancaman reshuffle itu lumayan keras juga bagi para menteri kan. Kemudian kalaupun RUU ini lolos nantinya ya kemungkinan perlawanan umat Islam ya akan semakin keras gitu. Tapi yang kita takutkan itu ya seperti kembali ke zaman Orde Baru ketika asas tunggal Pancasila ketika semuanya pemerintah itu menjadi penafsir dan juga yang menentukan organisasi itu harus sejalan dengan pemerintah itu ya jadinya mungkin yang terjadi itu ya semua organisasi-organisasi tadi berangus itu bahkan dulu kan partai-partai itu kan semuanya dilebur atau difusi kan kalau kita lihat dulu kan cuma ada 3 partai yang di masa Orde Baru itu ada cuma Golkar yang merupakan partai pemerintah, kemudian ada partai-partai yang bisa dikatakan berideologi Islam itu digabungkan ke partai P3, kemudian partai-partai yang berhaluan sosialis nasionalis itu dikumpulkan ke PDI itu, walaupun nanti akhirnya kemudian berubah menjadi PDIP itu menunjukkan ya apa namanya kekhawatiran kembali ke masa Orde Baru itu semakin mengkhawatirkan gitu. Apalagi juga hari ini gejala-gejalanya itu semakin ke sana gitu. Kita lihat bagaimana kemarin juga dibahas oleh Tempo itu bagaimana dui fungsi kepolisian gitu, di mana banyak polisi itu perwira aktifnya itu strategis di kementerian dan juga BUMN itu juga menunjukkan arah-arah ke sana itu semakin ada gitu. Jadi kalau kemudian RU ini sampai gol, ya pertama ya ormas-ormas Islam yang kemudian hari ini sering sekali menyuarakan misalnya khilafah, syariat Islam, ya kita sebutnya misalnya FPI, itu ya bisa dikatakan sasaran pertama itu. Apalagi ya termasuk Hizbut Tahrir sendiri kan
ormasnya itu sudah tidak berbadan hukum karena badan hukumnya dicabut. Walaupun kalau kita melihat ke undang-undang ormas itu ya bentuk ormas di Indonesia itu boleh juga yang tidak berbadan hukum gitu. Ya tetap sebagai ormas itu. Ya sebetulnya mungkin itu goalnya itu memang untuk membungkam suara-suara yang kritis dari rakyat gitu. Sama seperti Orde Baru itu menggunakan Pancasila untuk menggebuk yang dianggap mengkritisi atau lawan dari pemerintah atau rezim gitu. Jadi ya kekhawatiran ke situ ada, dan RU ini goal itu. Juga mungkin DPR juga akan melihat kekuatan umat berani-berani melakukan kemudian menggolkan RU ini, karena sebelum ini pun aksi-aksi di daerah banyak sekali tuh, bahkan PDIP yang tadinya ngotot bahkan kemudian nggak mengakui bahwa itu usulannya, kan akhirnya juga di tanggal 29 Juni itu lewat sekjennya juga mengakui bahwa RUU HIP itu usulannya PDIP gitu. Jadi sih saya rasa begitu itu masih ketahuan gitu. Jadi secara kekuatan politik DPR lolos itu besar, tapi DPR juga kadang masih melihat kekuatan dari ekstra parlemen, dari kekuatan parlemen, umat ya. kemudian akan ya. Jadi ini tergantung kondisi nanti perlawanan dari ekstra parlemen, dari luar parlemen. Ya, tapi ya kalau kita melihat sebelum-sebelumnya juga DPR ini walaupun dikritik sekeras apapun tetap juga menggolkan. Misalnya dulu Perpu Ormas itu yang digunakan akhirnya untuk mencabut badan hukum HTI itu kan juga ternyata lolos juga, walaupun waktu itu akhirnya cuma ada 3 partai yang ikut, bahkan tidak mau tanda tangan, dan akhirnya voting juga. Kan lihat koalisi di DPR itu ya sudah dikuasai pemerintah semua gitu. Apalagi dengan digantinya wakil ketua Badan Legislasi Rieke Diah Pitaloka dengan Pak Muhammad Nurdin itu semakin menunjukkan bahwa ini ya langkah terakhir PDIP gitu, dan RU-nya harus untuk menggolkan itu RUU HIP itu supaya jadi disahkan gitu ya. Ya. Baik. Kalau bicara perlawanan tentu banyak sekali bentuknya gitu ya. Tadi Pak Dokter bicara tentang, saya mau kembali ke Pak Dokter Sawadin. Ketika kita mencoba menjelaskan mengenai pemahaman khilafah pada masyarakat, mengkomunikasikan kepada masyarakat dengan memperkaya literasi kita juga gitu. Ini apakah bentuk perlawanan secara intelektual ini juga bisa itu mempengaruhi keputusan-keputusan politik yang ada di kekuasaan, menurut Dokter? Ya, diskusi-diskusi intelektual seperti ini juga berpengaruh juga, apalagi misalnya jumlahnya semakin banyak, dan RU ini kan juga mulai kemudian panas sampai kemudian turun aksi ke jalan ini kan juga berawal dari diskusi-diskusi online itu. Banyak sekali diskusi-diskusi lewat Zoom, kemudian disiarkan live di YouTube dan Facebook, kemudian mulai dari satu tempat lain, kemudian akhirnya ormas-ormas Islam bersuara, termasuk kemudian terakhir MUI mengeluarkan 7 maklumat itu. Itu menunjukkan bahwa diskusi intelektual itu ya sangat berpengaruh juga di masyarakat gitu. Bahkan nanti bisa mempengaruhi kekuatan di parlemen. Ya, baik. Terima kasih Pak Radin atas jawaban atas pertanyaannya. Kemudian saya sendiri punya buat Pak Dokter. Saya dengar Pak Dokter. Ya, Pak. Ya, Pak Dokter. Tadi di awal kan sempat disinggung tentang literasi, kita memperbanyak literasi gitu ya, Pak Dokter. Sebenarnya seberapa penting itu kalau kemudian memperkaya literasi ini, kita memperkaya pemahaman kembali tentang istilah tentang Islam juga, tentang syariat juga itu terhadap perubahan yang kita inginkan di tengah masyarakat gitu. Seberapa besar gitu pengaruhnya sebenarnya? Ya,
manusia itu kan bergerak karena pemahaman ya. Bergerak kemanapun, untuk tujuan apapun, entah itu untuk tujuan kebaikan atau yang lain, tentu itu dipengaruhi oleh pemahaman. Nah, pemahaman itu dibangun berdasarkan suatu pemikiran. Ya. Nah, dari situlah maka pemahaman yang baik akan melahirkan tentu aksi yang baik. Ya. Nah, seberapa besar pengaruh pemikiran atau literasi itu mempengaruhi aksi, ya tentu sangat besar ya, sangat besar. Jadi semua aksi yang dilakukan itu lahir dari pemikiran. Tanpa pemikiran saya kira tidak akan mungkin ada pergerakan, tidak mungkin ada perubahan. Nah, dari sinilah maka hal yang paling mendasar bagi apapun yang kita lakukan untuk tujuan perubahan atau membuat masyarakat itu bergerak, maka yang kita lakukan adalah membangun pemikiran. Nah, pemikiran itu dibangun berdasarkan seberapa besar literasi atau penjelasan tentang apa yang kita inginkan itu sampai kepada mereka. Nah, contoh misalnya tentang RUU HIP itu. RUU HIP ini masyarakat menolak bersama karena mereka paham bahwa RUU ini mungkin berpengaruh terhadap aktivitas mereka, mempengaruhi apa yang ada di dalam pikiran mereka, itu memberikan pengaruh buruk bagi mereka sehingga kemudian mereka bergerak gitu. Demikian halnya dengan istilah-istilah lain, misalnya apa yang saat ini kita bicarakan, khilafaisme misalnya gitu. Nah, tentu kita lihat bahwa anggota parlemen itu kan juga mayoritas kaum muslimin kan. Ya. Mayoritas kaum muslimin. Ya tentu harapan kita mereka pun mendengarkan penjelasan-penjelasan yang berkembang atau dijelaskan oleh para ulama tentang definisi-definisi yang ada di tengah-tengah masyarakat, sehingga sebagai seorang muslim tentu mereka seharusnya mengambil opsi atau tindakan yang sesuai dengan keinginan atau landasan keimanan mereka, akidah mereka itu. Jadi kalau apapun yang mendiskreditkan agama mereka, mendiskreditkan akidah mereka, seharusnya itu akan menimbulkan efek penolakan. Nah, itu yang kita harapkan kan. Dia kan gini ya. Kita kaum muslimin kan tidak memiliki pretensi apapun terhadap kekuasaan. Siapa yang berkuasa, siapa yang memegang kendali kekuasaan, kita kan nggak punya ambisi apapun. Yang kita inginkan kan sebenarnya mereka yang berada di level kekuasaan itu, entah itu legislatif, entah itu yudikatif ataupun eksekutif, paham syariat. Kenapa? Karena untuk kebaikan mereka juga, gitu kan? Yeah. Bukan hanya kebaikan kita, bukan untuk kebaikan para ulama. Kita ini kan sebenarnya hidup juga cuma berapa lama gitu. Kekuasaan itu juga tidak akan pernah mungkin kita bisa ambil semua kan. Nah itu. Ataupun efek keuntungan dari materi yang kita dapatkan dari kekuasaan yang kita raih juga ada batasnya. Nah itu. Nah itu kan sebenarnya yang diinginkan oleh para ulama, ya, sehingga kenapa Islam itu juga diturunkan kan untuk kebaikan kita. Nah itu kebaikan kita, kebaikan mereka, dan kebaikan umat manusia secara keseluruhan. Nah itu. Nah agar penjelasan-penjelasan seperti ini bisa sampai kan tentu harus ada upaya kampanye secara masif agar ide-ide atau literasi seperti ini sampai kepada mereka. Nah, tentu banyak jalan. Salah satunya adalah mungkin tidak melalui kita,
tetapi melalui masyarakat umum yang mendengar, gitu kan. Kemudian mereka menyampaikan secara langsung kepada mereka. Disitulah pentingnya dakwah, disitulah pentingnya literasi, disitulah pentingnya bagaimana kita membina masyarakat yang syariat. Oh, syariat ini baik buat kita, buat mereka, dan buat umat manusia semuanya, gitu. Ya. Ya, baik. Terima kasih penjelasannya, Pak Dokter. Jadi forum seperti ini sebenarnya juga penting karena ini menjadi bagian untuk mengedukasi masyarakat, gitu ya, bagian memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai hal-hal yang menjadi perhatian kita, ya, terutama dari kalangan kaum muslimin terhadap masalah-masalah yang terkait dengan agamanya, gitu ya, dengan kehidupannya. Iya, iya kan begini ya. Kalau ide apapun, sebaik apapun suatu pemikiran, ya, ide ataupun gagasan, kalau itu tidak dinyampaikan, tidak dijelaskan kepada umat, maka ide itu tidak akan pernah sampai mereka. Kebaikannya, keindahannya, keunggulannya itu tidak akan pernah sampai kepada mereka. Nah, apalagi sudah tidak dijelaskan, muncul penjelasan lain yang bertentangan. Nah, ini kan masyarakat akan percaya kepada tentu opini yang dominan. Nah, itu bahwa ini buruk, Islam itu jahat, Islam itu buruk. Padahal sebaliknya yang terjadi adalah yang ada adalah sebaliknya. Faktanya Islam itu mulia, Islam itu baik, Islam itu mensejahterakan, Islam itu mendamaikan. Tapi karena literasi yang sampai adalah informasi-informasi negatif, ya, maka tentu masyarakat akan lebih percaya itu. Disitulah pentingnya sebenarnya kunci kenapa kita harus menyampaikan gagasan-gagasan Islam, gagasan-gagasan pembaruan, gagasan tentang kebenaran Islam. Itulah pentingnya kita menyampaikan atau pentingnya kita berdakwah, menjelaskan kepada masyarakat tentang keindahan dan kebaikan-kebaikan dari Islam yang kita yakini ini, ya, Pak Dokter, ya. Iya, betul. Ya. Baik, saya mau coba beralih ke Pak Kiai lagi, Pak Kiai Muhammad Aslori. Ya, Pak Kiai. Tadi kan kita sudah bisa tangkap bahwa ternyata istilah atau isu khilafahisme ini cuma bisa dikatakan cuma sekedar seperti pengalihan atau pembelaan diri aja dari mereka yang ingin menggolkan rancangan undang-undang HIP-nya, ya. Oke. Nah, saya ingin bertanya ke Pak Kiai mengenai sebenarnya bagaimana petanya sendiri, gitu, terutama di Indonesia ini lama, ya, terhadap pembahasan mengenai RUU HIP-nya itu sendiri. Gitu. Kalau MUI sendiri jelas sudah menyatakan membuat pernyataan, menyatakan penolakannya. Kalau bagaimana mengenai dengan ulama-ulama itu, yang terutama dengan masyarakat yang menjadi tokoh yang selalu didengarkan omongannya oleh umat itu, kan pakai banyak berinteraksi dengan mereka ini. Gimana tanggapan mereka, Pak Kiai, dari yang dapat Pak Kiai tangkap? Sejauh ini yang Al-Fakir temui di lapangan, kebetulan Fakir dapat amanah untuk sebagai koordinasi forum komunikasi ulama Ahlussunnah wal Jamaah Megapolitan. Dan dalam rangka mengopinikan ini, kita sudah mungkin melakukan beberapa langkah untuk sosialisasi dan pernyataan sikap penolakan terhadap perancangan undang-undang HIP. Karena memang pada faktanya undang-undang HIP ini yang disasar itu adalah Islam, gitu, yang harus kita pahamkan kepada umat dan pada ulama. Maka kita banyak mengadakan multaqo ulama dan ini kita lakukan masif, gitu ya. Hampir setiap minggu itu ada multaqo ulama dari berbagai macam daerah. Nasional ini sifatnya sudah menasional.
kemarin itu juga kita difasilitasi oleh saudara-saudara kita yang ada di komunitas pecinta batu cincin ya, akan Fatwa Ulama dalam rangka untuk penolakan undang RUU HIP ini. Gitu, Ustaz. Jadi maka kita di dalam ulama ini memang aktif. Selama ulama untuk saat ini insya Allah istiqomah, ya, yang bersama kita istiqomah dan memberikan dukungan dan penolakan terhadap rancangan undang-undang HIP ini. Karena kalau ini tetap digolkan ya, oleh DPR, ya tetap kita tetap harus berdakwah dengan segala konsekuensinya kan. Yeah. Cuma yang perlu kita garis bawahi untuk mencermati ini adalah untuk mempertegas tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Sahrudin ya berkaitan dengan ini, maka umat ini penolakan ini janganlah kita sebagai penolakan sebuah kelompok tertentu saja, tetapi ini harus dilakukan penolakan ini menjadi penolakan secara umum dilakukan oleh seluruh elemen bangsa ya. Seluruh elemen bangsa ini harus menolak rancangannya karena pada hakikatnya nanti akan dapat menjerumuskan negeri ini kepada negara yang yang otoriter gitu ya. Kembali lagi ke zaman Orde Baru tadi. Mereka yang mengusung RUU HIP ini menolak Orde Baru, pada perilaku mereka tidak jauh beda itu dengan apa yang dilakukan Orde Baru. Jadi mereka itu melakukan kezaliman rezim ini, membangun kezaliman rezim tapi berbalut kedok hukum. Makanya sebelum mereka melakukan kezaliman, diberesin dulu legalitas hukumnya itu. Agar seakan-akan apa yang mereka lakukan itu legal, padahal ya tidak legal. Gitu. Ya, itu karena mereka memaksakan. Yang perlu kita pahamkan di tengah umat ini dalam kondisi seperti ingin melakukan perubahan. Cuma yang harus kita waspadai dalam rancangan undang-undang HIP ini bukan hanya sekularisme liberal yang mencengkram negeri. Ini yang harus kita jangan kita saat ini teriak-teriak tentang tolak komunisme, tapi kita mengabaikan kapitalisme, ya, demokrasi gitu. Ini yang bahaya gitu. Nanti pergolakan umat Islam ini dalam rangka untuk melakukan perlawanan terhadap rancangan undang-undang HIP ini yang dimenang lagi-lagi umat Islam hanya dimanfaatkan saja. Lagi-lagi umat Islam itu hanya sebagai maf'ul saja, objek. Menjadi apa? Menjadi maf'ul saja gitu ya. Objek penderita. Hanya dimanfaatkan saja. Jadi objek penderita saja. Lah bagaimana agar umat ini tidak menjadi objek penderita terus-menerusan maf'ul? Maka umat harus memiliki yang membedakan, umat harus paham ini antara fa'il dan maf'ul itu harus paham gitu. Apa yang membedakan fa'il dan maf'ul? Yang membedakan fa'il dan maf'ul itu bukan apa marfu atau mansub, bukan gitu. Kalau dalam ilmu nahwu shorof iya, nahwu iya. Kalau fa'il marfu'un gitu ya. Kalau maf'ul pasti mansub gitu ya. Bukan. Tetapi yang dimaksud dengan fa'il maf'ul ini adalah yang membedakan antara fa'il dengan maf'ul, wujudul qasdi. Jadi kalau umat ini memiliki tujuan yang jelas, maka umat ini akan menjadi pelaku perubahan sejatinya, bukan sebagai maf'ul perubahan. Nah, agar umat ini paham untuk melakukan memiliki tujuan perubahan yang jelas, maka terlebih dahulu umat itu harus memahami bahwasannya saat ini itu ada realita rusak. Ada realita rusak yang menyebabkan kondisi negeri ini dan kehidupan tatanan masyarakat ini rusak. Ini apa penyebabnya? Ini harus paham. Harus menyadari ini. Iksasul wakil fasid. Al-wa'yu alal wakil fasid. Jadi kalau dalam Syekh Ahmad Atiyah dalam kitab At-Thariq itu untuk ada perubahan yang pertama harus dilakukan adalah al-wa'yu alal wakil, yaitu kita sama-sama sadar akan adanya realita yang rusak. Apa realita yang rusak? Realita yang rusak saat ini ya demokrasi, kapitalisme. Inilah yang menyebabkan kebobrokan dan kerusakan di negeri ini gitu.
munculnya banyak koruptor, itu ya karena demokrasi. Munculnya banyak dekadensi moral, demokrasi. Dijualnya aset-aset negara sampai habis, itu juga demokrasi, gitu ya. Hutang negara yang makin hari bukan makin berkurang, makin numpuk, ini juga sebab karena paham demokrasi, kan, gitu. Ini harus paham. Artinya kita harus sadarkan umat ini, fakta realita yang rusak ini adalah demokrasi. Inilah yang menyebab kenapa kondisi kita seperti saat ini, demokrasi. Nah, agar apa? Kemudian setelah umat ini sadar bahwasanya demokrasi adalah pangkal kerusakan, demokrasi adalah bahaya nyata yang saat ini yang kita hadapi. Kalau komunisme itu kan bahaya laten ya. Ya, tapi bukan bahaya nyata. Bahaya. Tapi secara naluriah komunisme pasti umat akan menolak, kan? Menolak. Tetapi yang banyak nggak disadari umat ini adalah apa? Bahaya demokrasi. Nah, setelah umat tahu akan bahaya demokrasi, rusaknya demokrasi, gitu ya. Langkah selanjutnya adalah harus ada, itu belum bisa, kesadaran akan realita yang rusak itu belum bisa menghantarkan umat ini untuk bergerak menuju suatu perubahan atau menjadi pelaku perubahan yang sebenarnya. Belum bisa. Bagaimana agar bisa menjadi pelaku perubahan sebenarnya? Umat harus memiliki kesadaran yang kedua, yaitu al-waqi' al-badil. Jadi umat harus memiliki kesadaran akan realita pengganti terhadap realita yang rusak tadi. Nah. Penting ini, karena apa? Karena kalau umat tidak memiliki kesadaran akan fakta pengganti terhadap realita yang rusak yang tadi, lagi-lagi umat tadi akan tetap jadi maf'ul karena tidak ada tujuan yang jelas. Akhirnya karena tidak memiliki tujuan jelas, akhirnya dimanfaatkan oleh politisi-politisi yang sangat pragmatis, gitu ya. Maka apa realita yang pengganti yang baik itu adalah lagi-lagi kita harus menawarkan tidak ada realita yang baik kecuali apa? Yaitu penggantinya adalah menawarkan apa yang diwariskan oleh baginda Nabi SAW kepada sahabat. Kenapa? Karena pada hakikatnya la yusliha umur hadhil ummah illa ma aslaha awwaluha. Kondisi akhir umat ini tidak akan baik kecuali akan diperbaiki dengan apa yang dilakukan oleh generasi awal. Siapa generasi para sahabat? Ini sebagaimana dilakukan oleh Imamul Hadis, Imamul Haramain, yaitu Imam Malik. Dan juga Syekh Al-Alamah Syekh guru daripada ulama-ulama di negeri ini, Syekh Alawi Al-Maliki, Syekh Alawi Al-Maliki itu dalam kitab beliau yang namanya As-Syari'atul Khalidah itu beliau menyatakan walau annal muslimin al-yawm amilu bi ahkamil fiqhi wad dini kama kana aba'ahum la arqal umam wa asadan nas, gitu. Jadi dikatakan di situ bahwasanya umat katakan kalau seandainya umat Islam itu mengamalkan hukum-hukum fikih dan agama sebagaimana pendahulu-pendahulu mereka, maka umat ini akan menjadi umat yang paling maju. Wa as'adan nas, dan kemudian umat yang paling berbahagia. Ya kita sampaikan. Karena apa? Karena khilafah. Karena khilafah itulah yang sebenarnya membebaskan umat dari segala macam penjajahan. Kalau kita menerima tawaran solusi-solusi dari pengusung ideologi komunisme, gitu ya, atau Cina saat ini, negeri ini terjebak dalam kerjasama dengan Cina. Pada hakikatnya negeri ini sudah siap untuk dicaplok oleh komunisme. Maka akan menjadi jajahan negara yang menganut komunisme. Kalau kita kemudian mengambil solusi-solusi yang ditawarkan oleh ideologi atau sistem yang berlaku saat ini, maka umat akan menyerahkan dirinya untuk dijajah dengan sistem yang ada. Makanya harus kembali umat ini memiliki tujuan. Lah tujuan itulah nanti yang akan bisa menyelamatkan umat ini dari segala macam bentuk penjajahan, dan tujuan itulah yang akan bisa mengakhiri tadi segala bentuk penjajahan tadi, dan akan bisa mewujudkan umat sebagai pelaku perubahan yang sesungguhnya sebagaimana tujuannya itu apa? Kembali lagi pada Islam. Karena apa? Karena hanya khilafah lah yang bisa mensejahterakan umat di permukaan bumi ini.
Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Alamah Sayyid Qutb dalam kitab Tafsir fi Dhilal Quran, beliau mengatakan, innal istikhlafa fil ardi qudratun alal imarati wal islahi la alal hadmi. Sesungguhnya kepemimpinan di muka bumi itu adalah kemampuan untuk membangun dan memperbaiki, bukan kemampuan untuk menghancurkan dan merusak. Wa qudratun ala tahqiqil adli wa tama'nita, dan kemampuan untuk merealisasikan keadilan dan ketenangan. La ala zulmi wal qahri, bukan kemampuan untuk menzalimi dan memaksa. Wa qudratun alal irtifa'i bin nafsil basyariyah, dan kemampuan untuk mengangkat derajat manusia. Wa nidhamul basyari, dan mewujudkan peraturan sistem yang manusiawi. La alal inhidari bil fardi, dan untuk bukan menistakan, melecehkan individu dan komunitas kepada derajat hewan. Inilah yang terjadi. Sistem demokrasi telah melakukan penghancuran, perusakan, kezoliman, pemaksaan, ya, yang telah menjuruskan umat kepada derajat seperti hewan binatang, ya, binatang. Hanya dengan sistem Islam dan khilafalah umat itu akan bisa mewujudkan perubahan yang sebenar-benarnya. Ini yang harus kita sadar kepada umat, sehingga kalau umat ini sadar, maka penolakan terhadap rancangan undang-undang HIP itu memiliki the great goal, ya, memiliki goal yang besar, yaitu apa? Istinaful hayatul Islam an iqamati antoriki iqamati daulatil khilafal Islam. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya, luar biasa penjelasannya dari Pak Kiai Asrorun Muzaki. Ini sekaligus menjadi khotimah, menjadi penutup dari diskusi ini, dan bisa saya katakan ini adalah kata-kata kunci yang bisa kita ambil, ya, bahwa umat ini harus menjadi subjek dari perubahan yang di mana umat ini harus memahami fakta kerusakan yang sekarang ini ada, dan umat juga harus memahami bagaimana solusi yang harus diberikan atau ditawarkan kepada masyarakat untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan ini. Dan sebagai Islam, ajaran dari Rasulullah SAW, yaitu ajaran Islam, mewarisi bentuk pemerintahan yang sudah diwariskan oleh Rasul dan juga sudah dilaksanakan oleh para sahabat, maka kita harus bisa memberikan Islam itu sebagai solusinya. Dan juga kita jangan sampai terjebak dengan jebakan bahaya permainan di politik. Kita sibuk mengkanter komunisme, sosialisme, tapi ternyata di satu sisi kita juga menerima kapitalisme, sekularisme, dan dengan sistem demokrasinya. Padahal kedua-duanya itu merupakan merupakan isme yang salah, ya, isme yang batil. Ya, sementara Islam bukan isme, tapi Islam adalah din, Islam adalah ideologi, adalah ajaran yang paripurna yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan memberikan solusi bagi segala problematika kehidupan manusia yang ada di muka bumi ini, baik yang mengimaninya maupun yang tidak mengimaninya, ya. Tapi yang terutama keutamaan bagi orang-orang yang mengimani dan mengembannya. Saya rasa ini saja yang menjadi penutup, ya, saya sebagai host, karena sudah hampir 2 jam ini diskusi ini berjalan, ya. Acara Disruput ini bisa berjalan dengan baik sampai 2 jam ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber yang sudah hadir, memberikan pendapatnya, menyampaikan opininya, kepada Pak Dr. Saharudin, terima kasih banyak, kepada Bang Khairuddin, ya, terima kasih, kepada PKI Asrorun Muzaki juga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tentunya kami berharap kalau nanti ke depan ada lagi diskusi ini, yang mudah-mudahan bisa berlangsung terus diskusi ini, tidak keberatan kalau misalnya kemudian dihubungi untuk diminta untuk menjadi pemateri atau pembicara lagi dalam diskusi ini. Ya. Jadi
saya rasa cukup acara di Seruput kita malam ini, ya, diskusi seputar urusan umat dan problematika umat. Edisi ke-6 hari Selasa 14 Juli 2020, dan untuk selanjutnya saya kembalikan kepada admin dari forum acara ini. Pada Bung Akbar, kami persilakan. Ya, terima kasih banyak Bung Indra. Menarik banget tadi yang soal bagaimana kalau terjadi RUU gitu. Menarik itu. Yang saya tanggap jangan nyerah itu aja. Ya, Terus maju. betul. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang sudah hadir di acara di Seruput, yaitu diskusi seputar isu dan problematika umat. Terima kasih pada pemirsa yang di YouTube, Facebook, dan juga ada sebagian ada di Zoom ini, di ruang Zoom ya. Nah, jangan lupa juga untuk hadir kembali lagi setiap bulannya. Oleh karena itu, di like, di subscribe di YouTube dan Facebook Jakarta Kolbu Dakwah. Jadi tidak akan ketinggalan acara-acara seru seperti ini. Nah, segenap panitia juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber. Semoga dalam keadaan yang tidak menentu ini ya, beliau-beliau ini, guru-guru saya ini diberi kesehatan dan amal jariah yang tiada henti. Dan kami juga mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap mungkin ada, dan mungkin ada kendala teknis. Kami minta kita mohon maaf. Oke, dari itu saya ucapkan mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut kopinya, Kay. Ya, silakan. Hampir lupa saya kemarin ini. Apa tuh? Kemarin Ustadz Dwi nyampein cuma nggak topiknya apa, nggak disampaikan kapan. Oh, Kapannya. Makanya hampir lupa tadi itu kalau dari